Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Awal saya mengenal Tuhan itu dan saya percaya sehingga saya dibaptis tidak gampang, saudara. Awal-awalnya itu banyak sekali pergolakan. Setelah saya berpindah keyakinan, dari keluarga saya dijauhkan, dari teman-teman saya dijauhkan. Nah, pokoknya begitu tidak mengenakan. Saudara-saudara, di saat kita berpindah dari gelap ke terang, itu adalah sesuatu yang sangat benar-benar luar biasa buat kita. Karena memang kita dibimbing untuk menjadi terang sebagai kita anak-anak Tuhan. Nah, saudara, saya akan cerita awal-awal saya mengenal Tuhan itu ada. Jadi begini, saya bertemu dengan seorang wanita yang sekarang dia adalah istri saya. Jadi supaya ini mungkin agak sedikit juga klarifikasi, jangan sampai orang bilang, wah saya pindah karena perempuan, karena wanita atau apa. Enggak. Jadi gini, saudara, memang betul waktu istri saya dulu, waktu saya masih pacaran, dia selalu menceritakan Tuhan Yesus, siapa Tuhan, sampai dulu tuh saya sering berdebat. Coba saudara bayangin aja, di saat-saat saya lagi pengen ketemu, pengen wakuncar atau apa, tapi beliau dia selalu cerita tentang Tuhan Yesus, sampai akhirnya saya berdebat, saya nggak percaya, gue nggak percaya. Kita selalu berdebat sampai akhirnya ada satu titik yang membuat saya juga penasaran. Nah, selain penasaran, saya juga mengalami sesuatu kejadian yang boleh dibilang aneh. Jadi saya pernah bermimpi, awalnya itu begini. Saya mimpi tiba-tiba saya didatangin banyak jenis anjing. Karena kan seperti yang saudara tahu, kalau anjing itu kan haram bagi umat muslim. Jadi saat itu saya didatengin puluhan anjing, dari anjing macam-macam model jenisnya, yang ras, ada anjing husky, anjing yang packing lucu-lucu gitu. Pokoknya banyak jenis. Tiba-tiba mereka menghampiri saya dan saya dijilat-jilat gitu, dideketin gitu, di apa sih namanya, ya tubuhnya gitu. Pokoknya dikerumunin lah bahasa itu. Nah, jadi ini aneh, saya bilang, ini apa nih ya, kok mimpinya aneh banget. Itu mimpi yang pertama kali. Nah, kemudian saya juga bermimpi lagi. Kalau saya itu di mimpi saya ketemu dengan satu cahaya yang sangat terang sekali, tapi cahaya itu tidak menyilaukan mata. Cahaya itu, wah, susah saya jelaskan dengan kata-kata. Jadi di situ saya tidak merasa ketakutan, tidak merasa atau apa. Saya hanya merasakan damai sejahtera. Pada saat cahaya itu ada, saya mendengarkan suara yang jelas. Suaranya, akulah Tuhan, carilah aku, gitu. Nah, ini mimpi benar-benar mimpi yang besar, mimpi yang sangat berarti buat saya. Nah, setelah saya bermimpi itu, saya malah berhasrat untuk terus mencari Tuhan, karena selama ini saya merasa seperti hampa. Demikianlah cuplikan videonya, saudara-saudara semuanya, sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama mengenai perjalanan ataupun pengalaman spiritual seseorang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan Yesus, yang sebelumnya bukan beragama Kristen, tetapi oleh karena ada pengalaman dan perjalanan spiritual
yang pada akhirnya menuntunnya untuk membuat keputusan yang luar biasa dalam hidupnya, yaitu menjadi pengikut Tuhan Yesus dan menjadi seorang Kristen. Karena memang pada dasarnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut sebagai seorang Kristiani ataupun sebagai seorang Kristen. Dan beberapa waktu yang lalu memang beliau ini juga ada dalam beberapa pemberitaan yang mana dikabarkan bahwa pengakuan gitaris Tinky masuk Kristen usai 2 kali mimpi. Nah, kalau kita melihat hal ini dari pernyataan Alkitab, tentu ya Alkitab itu secara luar biasa menyampaikan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan tentu dalam hal ini Tuhan Yesus punya caranya sendiri untuk memanggil tiap-tiap orang sehingga pada akhirnya menjadi percaya kepadanya. Dan kalau kita melihat kembali ke belakang, sebenarnya waktu yang lalu itu juga ada ya seorang public figure yang bernama Nita Gunawan yang juga menyaksikan dan menyampaikan bahwa awal mula beliau mengenal tentang Tuhan Yesus itu adalah melalui mimpi. Jadi memang Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian, cara Tuhan tentu bervariasi ya bagi tiap-tiap orang untuk menyatakan dirinya, ya untuk menyatakan kehendaknya sehingga mereka pada akhirnya punya pengalaman spiritual, sehingga mereka pada akhirnya menjadi rindu untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, dan membuat keputusan yang luar biasa dalam hidupnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang paling pasti, Alkitab berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itulah yang secara luar biasa dinyatakan oleh Alkitab, dan juga dikatakan bahwa pemilihan dan penetapan itu ya oleh Tuhan Yesus sendiri bukan tanpa tujuan, tetapi oleh karena ada tujuan yang luar biasa, yaitu aku telah menetapkan kamu supaya menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Apa itu buah yang dimaksudkan? Adalah supaya menjadi saksi, supaya menjadi surat-surat Kristus yang terbuka bagi orang lain, supaya Injil itu terus diperdengarkan kepada banyak orang, dan pada akhirnya mereka pun mendengarnya, ya, dan menjadi percaya ataupun tidak, ya urusannya kembali kepada Tuhan ya teman-teman ya. Bapak Ibu semuanya, kita sebagai orang yang percaya hanya bisa mengabarkan, hanya bisa menyampaikan, tetapi menjadi percaya ataupun tidak ya kembali kepada si bersangkutan dan juga kembali kepada Tuhan. Tetapi yang pasti Alkitab sudah mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah saksinya dan harus menjadi berkat, harus menjadi surat Kristus yang terbuka dimanapun berada untuk menyatakan kasih dan anugerah keselamatannya daripada Allah yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus secara luar biasa. Dan karena itulah dalam keyakinan beragama Kristen, keselamatan itu adalah hal yang pasti. Bahkan di dalam satu bagian Alkitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 hingga ke-13 dikatakan bahwa, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mari kita perhatikan, saudara-saudari semuanya, tahap demi tahap ya. Dikatakan bahwa karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi perbuatan baik dalam keyakinan beragama orang Kristen adalah bentuk syukur kepada Allah atas karya keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada umat manusia, kepada kita yang percaya kepadanya. Bukan sebagai upaya untuk mendapatkan anugerah Tuhan ya. Jadi orientasinya berbeda sekali ya saudara-saudari, bahwa perbuatan baik dalam keyakinan beriman Kristen adalah bentuk syukur kepada Allah, bukan untuk memperoleh keselamatan ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang berbuat baik, ya itu adalah bersyukur atas karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan memang perintah Alkitab sangat luar biasa, sangat jelas, kerjakan keselamatanmu. Bahkan hal ini dilakukan lebih lagi pada ungkapan selanjutnya, ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi perbuatan baik itu bukan dilakukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan dilakukan untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain, tetapi terlebih sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, Sang Pemilik hidup yang sudah menghidupi, ya, memelihara, menganugerahkan keselamatan kepada kita semua yang percaya kepadanya, ya. Jadi itu dia, saudara-saudari semuanya, sebagai orang yang percaya, saya juga hanya bisa mengingatkan ya, dan ini juga sekaligus bagi saya secara pribadi, untuk senantiasa hidup mengerjakan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan sebagai bentuk syukur kita kepadanya atas belas kasihannya yang luar biasa sekali ya.
Makanya sebagaimana tadi sudah kita dengarkan secara bersama-sama mengenai Bapak tadi ya, yang sebelumnya tidak mengenal tentang Tuhan, tidak tahu tentang iman Kristen, tidak tahu tentang Alkitab, tetapi karena Tuhan menyatakan dirinya ya kepada beliau, ya pada akhirnya membuatnya pun secara perlahan, tetapi pasti membuatnya memutuskan menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena itu sebagai sesama orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, saya pun juga menyampaikan dan mengucapkan selamat datang dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mari terus bertumbuh bersama-sama dan terus sebagaimana yang Alkitab katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi mari senantiasa menjadi berkat bagi sesama dimanapun berada, bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab bahwa agar melalui perbuatanmu yang baik, Bapamu di sorga dipermuliakan. Jadi hormat dan segala kemuliaan atas semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah bagi Tuhan saja. Tetapi yang Alkitab juga katakan, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi mari senantiasa saudara-saudari tetap rendah hati dalam menjalani kehidupan ini, dan bila ada orang-orang di luar sana yang juga berbicara hal-hal yang tidak betul tentang iman kita orang Kristen, dan juga mari tetap memberikan jawab, tetap memberikan respon terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Karena memang juga Alkitab mengajarkan kita hal untuk memberikan jawab sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15 dan juga ke-16. Jadi terima kasih.